Selamat siang buat kita semua. Kita sambung lagi firman Tuhan untuk hari ini. Dan silakan kalian nonton di sebelum video ini, yang kalian nonton di part 175-nya ya. Jadi biar berurutan. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu pada siang hari ini ya Bapak. Kami kembali datang lagi ke hadirat-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa, supaya kiranya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu yang suci. Dan kiranya firman yang kami baca boleh menerangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti, melakukan, turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Berbicaralah kepada hati masing-masing kami ya Bapa, supaya firman ini tidak hanya berlalu begitu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan baca firman Tuhan kembali, ayatnya di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi ini adalah detik-detik ketika bagaimana Yesus nanti akan ditangkap oleh tentara-tentara atau prajurit-prajurit bersama dengan orang-orang Farisi juga di sana. Tetapi sebelum Yesus ditangkap, Yesus perjalanannya kan ke Bukit Zaitun. Kemudian Yesus juga menyampaikan firman Tuhan ini, menyampaikan janjinya. Ketika dia nanti sudah mati, terangkat ke surga, kemudian dia akan mengirimkan roh kebenaran, Roh Kudus itu. Dan di sini telah dikatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Jadi, aku meminta kepada Bapa, dia bilang di ayat 15 ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sudah mengenal Yesus itu, sudah melihat Bapa itu. Dan ketika pun Yesus nanti naik ke sorga, Yesus atau Bapa itu juga sama. Karena dia dan Bapa adalah satu, akan mengirimkan Roh kebenaran, Roh Kudus untuk menuntun kita masing-masing. Jadi ketika kita percaya kepadanya, nggak usah takut. Roh Kudus ya, selama kita memang benar-benar, ini bukan fake ya. Bukan seperti orang-orang Farisi pada saat itu yang hanya memuliakan nama Tuhan melalui bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita memang benar-benar menjadi Kristen sejati, pengikut Tuhan sejati, anak Tuhan Yesus sejati, kita akan mendapatkan karunia yaitu Roh Kudus itu. Tuhan akan mengirimkan kepada kita sehingga kita dituntun. Jadi kita nggak usah takut. Dunia tidak mengenal Roh kebenaran. Roh Kudus dia tidak mengenal. Tetapi kita yang mengatakan kita anak Tuhan, kita mengenal dia. Makanya ketika dunia ini kita sampaikan kebenaran itu, kadang-kadang mereka kayak bingung, bener nggak ini? Jangan-jangan kamu berdongeng, Uli. Jangan-jangan kamu mimpi, dreaming. Padahal kenyataannya enggak, karena mereka tidak mengenal. Tapi ketika hati kita mengenal siapa itu Bapa kita, itu luar biasa ya. Kalau berbicara dengan kasih Bapa itu, ini pasti mata udah nggak bisa dikompromikan, udah pasti akan mengalir deras urayan air mata bagaimana penyertaan Tuhan terhadap diriku. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di ayat 18 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Tuhan itu yang kita katakan Bapa, dia bilang aku nggak akan meninggalkan engkau. Sekalipun manusia meninggalkan kita, ya mau teman kita, sekalipun orang tua kita bahkan. Orang tua kita di dunia ini aja kadang-kadang pun nggak semuanya baik ya. Puji Tuhan aku mempunyai orang tua yang baik ya. Tapi maksudnya kalau ada orang lain yang kadang-kadang kita dengar dibuang lah ya, pokoknya macam-macam lah ya, yang jahat-jahat kita lihat, ada orang tuanya yang beginilah, yang begitulah dan semuanya lah, pokoknya kalian pasti tahu maksud aku. Tapi Bapa kita yang sebenarnya itu, bahkan dia katakan aku nggak ninggalin kau seperti yatim piatu. Ketika aku pun pergi, aku menyediakan tempat bagimu. Supaya ketika aku di mana berada, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita dijemput dan kita pun akan semeja makan bersama-sama dengan dia. Dan katanya apa lagi? Ketika dia pergi menyediakan tempat bagi kita, kita tidak dibiarkan seperti yatim piatu, tapi Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan dikirimkan ke dalam hati kita ini. Sehingga kita ini penuh. Materi semuanya kadang-kadang itu tidak bisa menjamin hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan hidup di dalam hati kita, kita mengalami yaitu ketenangan, kesejahteraan, kesembuhan, kebaikan, keadilan, pokoknya penguasaan diri semua ada pada diri kita masing-masing. Dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjutkan lagi di ayat 19. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot, jadi bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot sudah pergi ke orang Farisi yang mau merencanakan menangkap Yesus. Jadi ini ada namanya Yudas juga, tapi bukan yang Iskariot. Berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, perhatikan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan katakan kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, perhatikan yang tadi yang di ayat 23 aku baca lagi ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ketika kita mengasihi Bapa itu, Tuhan Yesus itu, katanya kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3 kepribadian dalam satu. Dia akan bersemayam di hati kita bagi kita yang mengasihi dia. Jadi ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita nggak usah takut.
karena Bapa itu sudah ada di dalam hati kita. Kemudian di sini dikatakan di ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah katakan di sini, siapa yang mengasihi aku, dialah yang kukehendaki, dan aku di dalam dia, dan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan ketika kita di dalam Bapa, Bapa itu juga di dalam kita. Ya, ini sudah dikatakan di sini. Jadi ketika kita sudah melekat sama Tuhan, kita di dalam Bapa, ya, kita tidak akan terprovokasi lagi. Ketika dunia ini tidak mengenal dia, ketika orang menolak, itu tandanya dunia tidak mau dia hidup di dalam Bapa ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis itu. Ketika dunia ini menolak dia, itu sudah pasti dunia ini tidak di dalam Bapa. Kemudian di sini juga di ayat 25 ini ya dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi selagi aku bersamamu, kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus ini pastinya kepada murid-muridnya, selagi aku bersama kalian. Jadi aku katakanlah ini. Jadi nggak usah takut karena Roh Kudus akan mengingatkan kalian seperti yang kukatakan ini. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan lagi, ketika Yesus pada saat sebelum ditangkap, Yesus mengajarkan ini, Yesus mengatakan ini. Dan ketika murid-muridnya belum ngerti, setengah ngerti dan sebagainya, tapi ketika Yesus nanti sudah pergi ke sorga, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus bersama-sama mereka. Jadi nggak perlu takut selama kita membaca firman Tuhan ini. Kata Tuhan apa? Nggak usah takut kalau ditanya. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita berbicara. Kemudian di sini dikatakan lagi di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, di sini dikatakan, ketika Yesus nanti pergi, nggak usah khawatir karena Roh Kudus, Roh kebenaran akan menuntun kita. Justru katanya apa di sini? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, ya, ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Makanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika hati kita ini penuh dengan Tuhan, mau kita dalam keadaan kaya, miskin, ya sehat ataupun sakit, kita tetap berada di dalam Tuhan itu, kita merasakan sukacita. Makanya berbeda kalau orang yang di dalam Tuhan, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan satu hal di sini juga dikatakan, justru ketika Yesus akan kembali kepada Bapa, kalian harusnya bersukacita. Kenapa? Karena aku akan menyediakan tempat. Aku akan menyediakan tempat, kata Tuhan. Jadi yang penting apa? Kita tetap di dalam Dia, itu aja. Jangan di luar Dia. Di luar Dia kita nggak bisa apa-apa. Jangankan ada setan, untuk ngurusin diri kita aja pun kita nggak beres ibaratnya. Makanya jangan coba-coba di luar Dia. Harus di dalam Tuhan, harus di dalam Tuhan, apapun ceritanya. Di sini di ayat 29, di sebelumnya ini ya, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kadang-kadang orang yang gak percaya dengan Yesus Kristus Tuhan kita, dia selalu, ini kan Yesusnya kan lebih kecil daripada Bapa itu sendiri. Padahal dia nggak membaca secara keseluruhan, secara konteksnya itu dia tinggalkan. Jadi cuman hanya ceplok gitu. Jadi ini diambil caranya. Padahal sudah berulang kali Tuhan dia bilang, apa yang kukerjakan itu dari Bapa. Aku dan Bapa satu, itu udah aku dan Bapa satu. Kalau dibilang dia itu ada perbedaan, ada gap, artinya dia tidak akan pernah ada statement aku dan Bapa satu, atau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sedangkan kita manusia yang biasa ini aja, ketika kita di dalam Yesus Kristus, dia sudah menstatementkan, dia sudah katakan juga
Kalau engkau di dalam aku pun di dalam kamu. Sekelas Tuhan sudah bilang seperti itu. Artinya kita udah segambar dengan Tuhan. Ketika kita hidupnya juga di dalam Bapa itu sendiri, Bapa sudah mengatakan aku pun di dalam kamu. Jadi jangan coba-coba keluar dari dia. Ketika kita udah katakan kita di dalam dia, kita pun harus menuruti perintahnya. Katanya kalau engkau di dalam aku, pasti engkau akan menuruti melakukan apa yang aku lakukan. Jadi ketika mulut kita berbicara kita di dalam Tuhan, tapi perlakuan kita tidak, itu salah alamat. Itu bukan dia di dalam Tuhan itu sebenarnya. Makanya orang terkecoh banyak di sini. Kadang-kadang ada orang cuma hanya ngomong, katanya Kristen, katanya pendeta, katanya misionaris, katanya penginjil, katanya ini. Tapi ketika dia perlakuannya sangat jauh berbeda. Bahkan melakukan kejahatan. Gak semuanya ya, memang gak semuanya. Don't get me wrong ya, jangan mengatakan aku, oh kamu itu anti pendeta, anti penginjil. Bukan itu maksudku. Tetapi bagi orang-orang yang mengakui dia di dalam Tuhan, mengakui dia misionaris, mengakui dia penginjil, pendeta dan sebagainya, ketika dia tidak mengaplikasikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan ya, ibaratnya bertolak belakang, itu dia bukan di dalam Tuhan lagi, tetapi dia itu sebenarnya sudah iblis itu sendiri. Ibaratnya hanya tameng saja, hanya casingnya aja, tetapi di dalamnya busuk. Kita harus sama di luar dan di dalam, karena Tuhan Yesus itu berbeda dengan dunia ini. Makanya ketika kita menjadi pengikut dia, hendaklah kita ucapkan firman Tuhan, ucapkan kebaikan, tetapi perlakuan juga sama. Jangan jadi orang munafik atau jangan hipokrit, jangan jadi orang yang cuman hanya omdo saja, cuman hanya ngomong firman Tuhan, tapi ketika perlakuannya nol, sedikit pun tidak mencerminkan dengan firman Tuhan. Nah, itu yang salah. Kemudian di sini dikatakan juga, di ayat 29 ya, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi Tuhan mengatakannya itu jauh-jauh hari. Jadi kalau itu udah terjadi, nah baru kan, oh baru kita bilang, oh benar kata Tuhan Yesus. Sama seperti ketika orang tua bilang, jangan begini ya nak, nanti ini. Atau kamu lebih baik di sini, kalau kamu di sana nanti begini-begini. Gak percaya kita. Pas kita langgar, kita lakukan yang jahat itu, yang udah dinasihati itu, terjadilah sesuatu hal itu. Barulah ketika hal itu atau musibah itu udah kejadian ke kita, baru kita bilang, aduh benar juga ya yang dibilang mama kita itu, benar juga yang dibilang bapakku, benar juga yang dibilang Tuhan, benar juga yang dibilang sahabatku yang baik, yang udah mengingatkan, salah lah jadinya begini. Baru kita tahu. Nah ini maksudnya. Jadi Tuhan itu bukan sama dengan dunia ini ya, dia tinggalkan aja gitu. Tetapi dia sudah mengingatkan. Mengingatkan ini artinya sebenarnya kita udah ada nilai plusnya. Kita udah selangkah daripada dunia, daripada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengingatkan. Tetapi kalau kita abaikan, makanya dibilang kita orang terbodoh. Dari orang bodoh. Ada orang bodoh, ketika diingatkan, dikasih tahu, dia menjadi pintar. Tetapi ada yang mengatakannya, ibaratnya mengakui dia pintar, ketika diingatkan dia menolak dan terjadilah musibah itu. Makanya dia lebih bodoh dari yang bodoh itu. Lebih baik kita dibilang bodoh, tapi pas diingatkan kita pintar jadinya, kita tahu. Tapi pada waktu kita mengatakan kita pintar, pas diingatkan kita mengabaikan, apa enggak kita lebih bodoh daripada yang orang bodoh ini? Lebih baik kita bilang bodoh, terus diajarin kita ngerti, daripada kita sok-sokan. Rupanya pas musibah itu metong ya. Jadi gak usah inilah, biasa aja lah ibaratnya ya. Gak usah sok bilang, oh kita lebih tahu ini segala macam. Pada saat kejadiannya kita pun gak tahu apa-apa. Di ayat 30 ya, ini udah mau ayat yang terakhir sampai 31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ingat, penguasa dunia ini sebenarnya kalau mau kita bilang, Yesus Bapa kita itu, atau dia sama dengan Allah Bapa itu sama, dia penguasa langit dan bumi, laut dan segala isinya, surga dan bumi dan semuanya dia yang kuasai ya. Bahkan neraka itu pun dia yang menguasai itu. Jadi yang berhak menentukan masuk surga dan neraka adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi
setan dikasih kuasa juga menguasai dunia ini. Bukan hanya menguasai pikiran kita, tapi menguasai dunia ini. Jadi ingat, setan menguasai dunia ini. Tetapi dia limited. Ketika Yesus datang kedua kali, itu waktu dia udah habis. Makanya selama masih ada kesempatan kita ini, lakukan yang baik, bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Kenapa? Karena kalau kita tunda ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, terlambatlah kita. Dimasukkanlah kita ke dalam neraka bersama si iblis itu, penguasa kegelapan. Ya, jadi dunia ini tidak mengenal Tuhan, tapi siapa yang sudah dikasih tahu firman Tuhan ini, dikabarkan Injil ini, hendaklah dia mendengarkan. Siapa bertelinga mendengarkan. Ya, jangan punya telinga tapi nggak mendengarkan, tapi mengabaikan. Sayang sekali. Dibilang di sini, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau kalian nonton film Yesus Kristus ketika dia perjalanan untuk disalibkan, kalian akan mengerti maksudku. Dan di situ ada setannya. Ya, ketika Yesus pun mengalami yang cambuk-cambuk itu ya, penyiksaan itu. Setan itu datang kayak dada-dada, dia bawa anak kecil gitu ya. Seperti aku pun awal-awalnya mikir gini, kok berlebihan banget sih film ini. Tapi ketika kita baca firman Tuhan itu, begitulah mereka dekatnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah rival. Tapi si setan ini takut setelah Yesus mengalahkan kematian itu, atau dia menyerahkan dirinya, dia mengalami kematian itu, kita sudah dibayar lunas. Makanya waktu di film itu, dia teriak, katanya apa? Penguasa iblis ini sudah dilemparkan. Jadi ketika dia sudah dilemparkan, tapi dia masih berkuasa untuk menggoda-goda, membuat kita itu lupa sama Tuhan. Tapi sebenarnya kuasa dia sebenarnya sudah nggak ada lagi. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita memahami firman Tuhan, kita pasti nggak termanipulasi. Karena sebenarnya kalau kita di dalam Yesus Kristus pun di dalam kita, dia nggak berani dekat-dekat sama kita. Dia nggak bisa ngambil sejahtera kita. Sukacita kita nggak bisa diambil. Sekalipun dia bisa menggoyangnya itu dalam artian tidak lama-lama. Karena kita akan kembali lagi. Kita akan bilang, oh enggak, aku anak Tuhan. Ya, ketika kita cemas, takut dan sebagainya, oh enggak, Bapakku lebih besar dari semuanya itu. Jadi kita harus benar-benar ini alert, sadar gitu. Jangan sampai terprovokasi hanya dengan secuil-cuil. Ya oke, segala sesuatu pasti kita akan katakan kebenaran itu. Tetapi ketika orang atau dunia ini kita katakan, dia nggak terima. Tapi jangan terkecoh, ya biarin aja. Ketika kita udah katakan kebenaran, ya kebenaran. Dia mau terima apa enggak, itu urusan dia dan Tuhan. Ya, yang penting kita nggak memaksa. Kemudian di sini, di ayat 31 aku ulang lagi, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ketika Yesus, dia bilang dia mengasihi Bapa, itu makanya dia melakukannya. Dalam artian sebenarnya semuanya yang dia lakukan adalah kehendak Bapa, bukan kehendak pribadi dia sendiri. Jadi ketika kita bilang kita mengasihi Yesus Kristus, kita mengasihi Bapa itu, kita pasti melakukan semua perintah-perintah yang sudah dia katakan di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini. Jadi ketika kita mulut berbicara kita anak Tuhan, kita pengikut dia, kita harus mengakui dia sebagai juru selamat pribadi kita dan melakukan firman-Nya. Bukan hanya di bibir saja. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, firman-Mu menguatkan iman percaya kami ketika Engkau mengatakan bahwasanya jika Engkau mengasihi aku, Engkau akan melakukan semua apa yang aku kerjakan. Oleh karena itu Bapa, bantu kami supaya kami mengerjakan setiap apapun yang Engkau lakukan. Sewaktu Engkau di dunia ini mengajar kami, Engkau melakukan banyak kebaikan, keadilan, belas kasihan, dan Engkau memberikan kami kekuatan, penguasaan diri kami melalui roh kebenaran, roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Bahkan janji-Mu menyiapkan kehidupan yang kekal di surga nantinya. Bapa di surga, anak-Mu mau berdoa untuk orang-orang di luar sana, siapapun mereka, supaya mereka juga dalam keadaan baik-baik. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan ya Bapa. Yang mengalami masalah apapun masalah mereka, turut campur tangan dan Engkau memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Yang mengalami kedukaan,
biarlah Engkau menghiburnya supaya dia mendapatkan belas kasihan penghiburan dari surga. Yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, keluarganya, temannya, siapapun yang pernah menyakiti hatinya, kiranya dia menjadi kuat, menjadi orang yang bisa memaafkan segala sesuatu yang kepahitan, dan itu tidak menghalanginya dekat kepadamu. Bapa di sorga, terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya semua berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak menjadi penghalang, dan biarlah sempurna turun atas kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa, sertai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Aku bisa belajar dari kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.